Coba kita bayangin dua hal yang kayaknya beda banget. Di satu sisi ada zakat, sebuah tradisi kuno yang udah jadi penopang masyarakat selama ratusan tahun. Nah, di sisi lain ada blockchain, teknologi super canggih masa kini. Terus gimana jadinya kalau dua hal ini ketemu? Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana pertemuan ini bisa membuka era baru dalam kepercayaan dan transparansi. Oke, pertama-tama kita samain dulu persepsi tentang zakat. Ini tuh bukan cuma soal kewajiban agama ya, tapi ini adalah sebuah sistem keuangan sosial yang, jujur aja, brilian banget. Tujuannya itu untuk menyeimbangkan ekonomi, memastikan kekayaan itu berputar, dan yang paling penting, mengangkat mereka yang paling butuh bantuan. Tapi, ada satu masalah besar di sini. Fondasi dari semua ini adalah kepercayaan. Kalau kepercayaan itu mulai goyah sedikit aja, seluruh sistemnya bisa terancam. Nah, apa yang terjadi kalau kita, sebagai donatur, mulai ragu? Kemana ya sebenarnya uang zakat kita ini disalurin? Oke, sekarang kita coba kupas tuntas masalah ini lebih dalam. Walaupun niatnya sangat mulia, ternyata pengelolaan zakat di zaman sekarang itu menghadapi tantangan yang nggak gampang loh. Lembaga-lembaga pengelola zakat, contohnya kayak PPZMIVP di Malaysia, itu menghadapi tantangan ini setiap hari. Coba bayangin deh, proses distribusi yang rumit, tumpukan data yang rawan salah input, dan pertanyaan dari masyarakat soal transparansi. Nah, semua ini kan pelan-pelan bisa mengikis kepercayaan dan bikin sistem yang harusnya kuat ini jadi kurang efektif. Jadi pertanyaannya, gimana caranya teknologi bisa bantu benerin ini semua? Jawabannya mungkin ada di sebuah inovasi yang namanya blockchain. Tapi, bentar-bentar. Apaan sih sebenarnya blockchain itu? Yuk kita bedah pelan-pelan. Gini deh, cara gampangnya. Bayangin sebuah buku catatan digital. Setiap transaksi, apapun itu, dicatat sebagai entry baru. Nah, yang bikin ini revolusioner adalah buku catatan ini dibagikan ke semua orang di dalam jaringan. Dan sekali sebuah catatan ditulis, catatan itu nggak bisa diubah atau dihapus. Sama sekali, selamanya. Nah, kunci utamanya ada di satu kata, desentralisasi. Artinya, nggak ada satu komputer pusat atau server utama yang nyimpan semua data. Justru sebaliknya, buku catatan tadi disalin dan disebar ke seluruh jaringan komputer. Jadi, nggak ada satu titik pusat yang bisa diserang atau tiba-tiba rusak. Disinilah letak keajaibannya. Karena catatannya tersebar di mana-mana, hampir mustahil buat siapapun untuk mengubahnya diam-diam. Kenapa? Karena Anda harus meretas ribuan komputer dalam waktu yang bersamaan. Susah banget kan? Inilah yang disebut immutability atau kekekalan data. Oke, teknologinya canggih, kita paham. Sekarang gimana cara nyambungin ini semua ke masalah kepercayaan yang kita bahas di awal tadi? Gimana caranya blockchain bisa jadi solusi? Perbedaannya itu kayak langit dan bumi. Coba lihat. Di sebelah kiri, sistem tradisional. Seringkali nggak jelas, prosesnya lambat, dan rentan banget sama kesalahan manusia. Nah, di sebelah kanan, dengan blockchain, semuanya transparan, terjadi secara real-time, dan catatannya permanen jadi bisa diaudit siapa aja, kapan aja. Ini benar-benar mengubah aturan mainnya. Ada satu lagi nih komponen ajaibnya, namanya smart contract. Anggap aja ini kayak program jika maka yang jalan otomatis di atas blockchain. Contoh buat zakat ya. Jika donasi sudah diterima dan diverifikasi, maka dana secara otomatis disalurkan ke program yang dituju. Nggak perlu lagi proses manual, nggak perlu perantara. Semuanya serba otomatis dan transparan. Jadi intinya apa? Blockchain ini ngasih kita 4 kekuatan super. Keterlacakan, kita bisa ngikutin jejak setiap rupiah dari donatur sampai ke penerima. Kemampuan audit, semua catatannya permanen dan bisa dicek. Transparansi, semua orang bisa lihat alur dananya. Dan tentu saja, keamanan. Jadi ini benar-benar kayak mesin yang dirancang khusus untuk membangun kepercayaan. Oke, ini semua kedengarannya bagus banget ya di atas kertas. Teorinya keren. Tapi pertanyaannya, apa ini beneran bisa jalan di dunia nyata? Yuk kita lihat studi kasusnya langsung. Ingat kan tantangan yang kita bahas di awal? Nah, PPZMAIWP di Malaysia itu ngalamin itu semua. Tapi mereka nggak cuma diam aja. Justru mereka memutuskan untuk jadi pelopor, menggunakan teknologi blockchain untuk merevolusi sistem pengumpulan zakat mereka. Keren! Dan ini nggak dikerjain asal-asalan loh. Mereka pakai pendekatan terstruktur yang disebut model air terjun. Jadi tahapannya jelas. Pertama, analisis. Mereka wawancara para ahli. Kedua, desain. Mereka bikin konsepnya. Ketiga, mereka bangun produk versi awal atau MVP untuk diuji coba.
Dan terakhir, pengujian total sebelum sistemnya benar-benar diluncurkan. Ini nunjukin keseriusan mereka dalam membangun sistem yang andal. Lantas, apa artinya semua ini buat kita ke depannya? Yuk, kita lihat gambaran besarnya. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal kode, data, atau teknologi canggih. Ini semua kembali ke misi inti dari zakat itu sendiri, menciptakan dampak nyata, membantu memberantas kemiskinan, dan memastikan setiap rupiah yang kita donasikan sampai ke tujuan dengan cara yang paling efektif dan paling bisa dipercaya. Kutipan ini, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ada 4 kata kunci penting di sini. Transparansi, keandalan, kepercayaan, dan keterlacakan. Inilah pilar-pilar baru yang dibangun oleh blockchain untuk memperkuat lembaga zakat di masa depan. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat penutup. Kita baru aja lihat gimana teknologi bisa menghidupkan kembali tradisi kuno untuk kebaikan yang lebih besar. Kalau kepercayaan dalam sistem zakat aja bisa diprogram ulang, coba bayangin potensinya di bidang lain, pemilu, rantai pasok makanan, bahkan pemerintahan. Jadi pertanyaan buat kita semua, apa lagi yang bisa kita transformasikan?